Riding kali ini akan camping, rencananya riding and camping di Pantai Bugel Cemara di daerah Pandeglang, daerah setelah Sumur, sebelum Sumur, setelah Tanjung Lesung yang ke arah Ujung Kulon. Tapi sebelum menuju ke Bugel Cemara, sebenarnya ini aktivitas kedua. Aktivitas pertamanya sih niatnya untuk berbagi bingkisan lebaran untuk anak-anak yatim di Kota Serang dan di Kampung Citanggok, Labuan. Kita ada berbagi bingkisan, ada titipan dari para donatur untuk bingkisan lebaran anak-anak yatim. Ada sekitar 34 anak yatim dan 34 duafa. Kita berbagi bingkisan. Berangkat jam 5.45 menuju Kota Serang dulu, melewati Rangkas Bitung. Setelah lewatin Jasinga, di pertigaan Jasinga kita tidak lewat Cipanas, tapi langsung lurus. Kalau dari arah alun-alun Jasinga itu lurus lewat daerah Koleang. Jalannya motong, nanti keluar itu di pusat latihan tempur Mandala, daerah TNI lah, TNI latihan di daerah Sajira. Sampai di Serang jam 10. Setelah selesai acara berbagi bingkisan, saya lanjut ke arah Labuan, Kampung Citanggok. Di sana juga berbagi untuk sekitar 24 anak dan sekitar 20-an kaum duafa. Selesai sekitar jam 1 atau setengah 2, lanjut menuju ke arah Ujung Kulon, melewati Tanjung Lesung ke arah Sumur, ke Pantai Bugel Cemara. Selesai acara, pas masuk waktu asar, sholat dulu di masjid di Labuan. Lanjut kita gas ke arah Panimbang, Ujung Kulon. Sampai Panimbang, kita cari makan, berhenti di rumah makan Bagjaryo Ibu Hajah Puroh. Ini nggak jauh dari pertigaan Pasar Panimbang. Makanannya lengkap, asik sih, banyak pilihannya, mau yang bakar, mulai dari cumi, ikan, udangnya gede-gede lagi, ayam ada lengkap, mau pepes juga ada, terus sayur-sayurnya juga udah bungkus-bungkusin plastik. Jadi memang nggak tahu ya, mungkin apakah ini hanya selama bulan Ramadan apa enggak, tapi modelnya dibungkus-bungkus seperti itu. Lanjut gas menuju ke arah Sumur. Perjalanan kali ini seperti biasa sama si Kang Adit, tapi karena kondisi badan dia lagi nggak fit, dan ini puasa, dia nggak pakai motor, pakai mobil aja, jadi berangkatnya kita pakai mobil. Nah, motor akhirnya saya titipin di pendamping yayasan untuk anak-anak di Citanggok, di rumah Pak Romli. Motor disimpan, barang-barang akhirnya masuk mobil si Kang Adit. Kita berangkat dari Labuan ke lokasi camping pakai mobilnya si Kang Adit. Jarak dari Labuan ke Pantai Bugel Cemara ini sekitar 48 kilo. Kalau di Google Maps sih 1 jam 6 menit. Ini kita sudah masuk, posisinya dari sisi kanan jalan, masuk ke Pantai Bugel Cemara. Kalau dari namanya sih ini Pantai Padang Golf Cemara. Jadi mungkin dulunya ini direncanakan untuk lapangan golf, tapi mungkin nggak sukses, akhirnya relatif terbengkalai sebenarnya. Dia ngitungnya mobil, saat untuk mobil 100, kalau motor dibilangnya 40. Hanya sempet nanya tadi malam, mau satu motor 50, itu kalau ngecamp ya.
pukul 17.15 jam 5 seperempat lainnya kita sampai juga di Pantai Bugel Cemara, lokasi camping, rencana camping kita. Seperempat 5.16 lah ya, sampai di Bugel Camping Ground. Sama, gue juga dari dingin ini Bugel Camping Ground. Akhirnya sebelum buka tenda kita nikmatin dulu pemandangan sekitar, lihat sambil cari-cari posisi persisnya akan di tendanya di mana. Pas kita datang ada juga sekelompok anak muda, anak-anak Jakarta pakai mobil juga berenam, dia diriin 2 tenda sih. Jadi hanya ada dua kelompok, saya sama mereka. Kita hanya 2 orang, tapi mereka ada 6 orang. Kita agak jauh. Sebenarnya ada beberapa warung, tapi mungkin karena bulan puasa menjadi mereka nggak jualan. Ya kalau saya sendiri pilihannya sih mendingan nggak ada warung, biar lebih alami gitu. Kadang-kadang warung gini ngerusak pemandangan kalau di saya sih ya. Tempatnya asik sih untuk camping, apalagi nggak ramai ya. Kalau saya termasuk yang tipikal nggak terlampau nikmatin, terlampau ramai, apalagi kalau udah camping ground banyak tenda, ada nggak seru lah. Memang agak riskan juga sih kalau kita camping yang bukan camping ground seperti ini. Kita nggak terlampau kenal dari sisi keamanannya, walaupun ini di depannya banyak ngelewatin pos jaga, tapi mereka jaga di depan. Jauh juga jarak antara camping ground dengan pos masuk. Di sini juga ada telaga lah ya, telaga kecil. Nah sayangnya deket-deket telaga itu, sampah plastiknya tuh, warung-warung Indomie, Popmie, makanan kecil kan di sini emang orang sukanya bungkus-bungkus plastik gitu ya. Bagus sih pantainya sebenarnya, asri, hanya itu tadi kotornya. Selalu masalah yang sering ada di setiap camping ground. Setelah lihat-lihat beberapa spot, akhirnya kita putuskan untuk diriin tenda dekat pohon awal kita masuk tadi. Bagi tugas si Kang Adit diriin tenda, saya nyiapin untuk buka puasa. Nyempetin tadi di Labuan beli 2 kelapa muda. Memang sengaja saya bawa golok untuk nyari kelapa muda. Dan juga tadi sempat beli gorengan, dibelokkan ke arah menuju Panimbang untuk buka puasa. Karena kalau masak dulu bakal kelamaan, gak kekejar. Mudah teuing euy. Mudah teuing nih pasti nih. Mudah-mudahan yang ini.
Terus menu kita buka puasa hari ini apa, Be? Menu utama main course kita nasi, cumi bakar, udang bakar, sayap ayam ya tadi ya? Iya. Sayap ayam. Tapi appetizer-nya ini didatangkan dari Panimbang, Gorengan. gorengan, fried, And then and then coconut. oh of course open by coconut. Lamun bahasa Inggrisnya yang coconut. Degan. Ada warung yang gampang, tapi nyari buka puasa yang susah. Minum yang mana? Ini tuang ke sini aja. Gini. Nah, tumbas semua, Be. Jangan dipermudah. Apa semua yang sulit kita bikin sulit lah. Mudah. Tapi kayaknya tuh isinya ini nih. Kalau airnya Kosong sih isinya. Ini kelapa hasil manjat di pohon kelapa itu tuh. mana lu? Begitu hari mulai gelap, mulai banyak tuh binatang-binatang kecil, nggak tahu apa nama binatang, sama nyamuk banyak. Ya mungkin karena di pinggir pantai itu kan ada telaga ya, jadi nyamuk juga kayaknya jadi cukup banyak. Nah udara ini apa panas, haredang, sumuk kalau orang Jawa bilang. Liang titi bukannya lubangnya teh. Capek kehujanan waktu dari Bogor menuju Serang, terus dari Serang ke arah Pandeglang, ke Labuannya juga kehujanan. Akhirnya tidur lebih awal walaupun panas sih, nggak ada angin, ada kecil jadi kerasa sumuk banget. Tapi karena udah capek ya udah tidur. Malamnya baru angin besar sama hujannya deras banget. Agak sempat ambruk, ini lampu yang tadi taruh luar juga jatuh karena tiang flysheetnya ambruk. Jam 3:30 bangun untuk sahur. Si Om Adit langsung nyiapin masak mie instan, padahal makanan yang dibeli kemarin masih banyak karena emang di selera makannya beda sih sedikit. Kenapa? Kalau lu bilang nggak bisa tidur, Ya, bingung kalau nggak bisa tidur, makanya udah untung tidur. terus gubrak, itu tuh udah bunyi ya kan, udah nih udah aman. Setelah ambil laut. Sahur makan besar. Akhirnya saya juga yang ngabisin tuh makanan yang dibeli kemarin. Makan Indomie mie instan, pakai nasi, pakai cumi bakar, pakai udang bakar, pakai oseng-oseng usus. Bangun pagi 6:30, angin masih gede betul. Udah pada ambruk flysheet sama ada sebagian tiang tenda.
Berisik minta pindah, ngapain ya udah jauh-jauh, capek-capek bikin. Angkat ya? Oh iya. Oh ini keangkat nih ininya. Anginnya lumayan sih emang anginnya. Pantai Bugel Cemara pagi jam 8 lah. Tenda sudah ambruk. Dua kendaraan yang kesini. Di dekat telaga itu sebenarnya ada dibuat semi bukan permanen ya, semi bangunan untuk toilet, tapi kotor betul dan nggak ada air. Mungkin karena ini ya, karena pengunjungnya sedikit, jadi yang biasa jaga di daerah camping juga nggak ada. Biasanya mungkin dia sekalian jualan juga gitu kan, jadi air nggak ada. Nah akhirnya terpaksa lah yang biasanya bangun pagi BAB ya ditahan lah, karena nggak ada air, ngambil di telaga. Nah ribet juga dan kotor juga ngelihat ininya toiletnya. Pikir air dan nanti aja lah di SPBU. Nggak lama mulai kita siapin bongkar tenda. Angin masih bertiup kenceng banget sih, asik sih. Ini tempat recommended lah kalau untuk camping, untuk suasananya, lokasinya asik, menarik. Apalagi kalau mungkin cuaca cerah, itu sunset teman, sunrise-nya keren, pasti yakin keren. Pantainya juga kalau mau main air bisa gitu kan, yang ke arah ke arah barat ya, ke arah lebih barat itu kayaknya pasir putih. Kalau mau ke sini nggak mau bawa tenda, ada sekitar nggak jauh dari lepas dari Tanjung Lesung, posisinya di sebelah kiri ada tempat penyewaan tenda. Jadi di situ lengkap perlengkapan untuk camping, termasuk tempat duduknya, nestingnya, kompornya, dan ini frozen foodnya disediain. Jadi jangan khawatir kalau hanya dengan datang nggak bawa apa-apa, untuk camping bisa di situ. Lengkap lah. Recommended lah kalau untuk camping main ke sini. Motoran akan lebih seru lagi.
ini mungkin lain kali balik lagi ke sini pakai motor akan seru juga sih untuk motocamp di sini. Jadi untuk masuk sini yang dihitung bukan orang tapi jumlah motornya. Jadi kalau motor 40.000, tapi waktu satu malam sebelumnya sempat telepon dulu nanya gitu kan ya, berapa masuk 50, bisa jadi ya nggak lama lagi mungkin sekitar 50 untuk satu motor. Nah kalau mobil jadwalnya lebih efisien tuh, kalau mobil kan bisa berapa orang, dia ngitungin mobil, satu mobil 100, mau isi satu orang, 2 orang, sampai 6 orang tetap dia ngitungnya kendaraan. Kalau diterusin dari Banyuasin ini, terus itu kita akan ketemu